Pada saat ini kita sudah memasuki ayat-ayat atau surat-surat yang mulai panjang, ya, mulai panjang. Biarpun sering kita dengar dibaca oleh imam, tapi kadang-kadang kita karena panjang agak susah untuk menghafalnya. Nah, ini kita mulai dan diawali dengan surat Al-Qari'ah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat hubungan antara surat ini dengan surat sebelumnya, ini berhubungan dengan kehidupan dunia yang akan berakhir dengan hari kiamat. Nah, kalau surat At-Takatsur kan cerita tentang kehidupan dunia, Alhaakumut Takatsur, dunia yang menggiurkan, yang melalaikan, begitu kan, yang melalaikan, menggiurkan. At-Takatsur yang saling berlomba-lomba di dalam kemegahan. Dia punya mobil satu, akan dia cari mobil dua, selanjutnya tidak ada berhentinya At-Takatsur ini, sehingga bisa melalaikan dari tujuan utama. Dalam surat ini juga disebutkan masalah bagian kita setelah dunia tidak akan ada habisnya At-Takatsur ini sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Cerita kehidupan dunia sampai ke liang lahat, di alam kubur, begitu. Nah, semua ini akan berakhir. Kehidupan alam kubur akan berakhir. Kapan berakhirnya? Tatkala terjadi hari kiamat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ternyata setelah kita mati, dimasukkan ke liang lahat, belum selesai urusan, begitu? Belum selesai. Mati orang-orang yang terkubur sekarang di perut tanah, itu belum selesai urusannya. Urusannya apa lagi, Ustaz? Ada lagi hari yang maha dahsyat. Nah itu, kalau kita tarik antara hubungan Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah dengan At-Takatsur, kehidupan dunia ini akan berakhir, alam kubur juga nanti akan berakhir, dan belum titik terakhir kita. Belum titik terakhir. Kalau kita, mohon maaf, sudah mati, dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke liang lahat, belum selesai. Masih ada namanya Al-Qari'ah yang menghancurkan semua dunia dan isinya. Begitu? Alam semesta hancur semuanya. Bagaimana gambaran hari kiamat itu? Ini detail betul Allah sebutkan dalam surat ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, setelah kehidupan dunia di At-Takatsur yang melalaikan kita dari misi utama kita hidup di dunia ini sampai kita masuk ke liang lahat, maka semua ini belum titik penghabisan. Masih ada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Baik. Namun Al-Quran dalam menyampaikan hari kiamat itu selalu memiliki lafaz-lafaz kata-kata yang berbeda. Nah, kadang-kadang dia pakai as-sa'ah, hari kiamat. Kadang-kadang langsung dia sebut al-qiyamah, surat al-qiyamah. Ini sekarang dia sebut al-qari'ah. Ya, dan kita lihat lagi nanti ayat lain, beda lagi penyebutannya tentang hari kiamat. Semuanya sama. Dan Allah memberikan sifat itu kepada hari itu sesuai dengan makna dan artinya. Jadi bagaimana hari kiamat itu, Ustaz? Kan ada film tuh, film dibuat oleh orang barat, bagaimana seseorang itu bisa selamat dari hari kiamat, gitu kan?
dia pakai pesawat, lalu di belakang pesawat itu semua runtuh, bangunan-bangunan runtuh, jalan-jalan hancur, laut semuanya muntah, semuanya betul-betul hancur, tapi dia selamat. Nah, gitu. Di film itu kan begitu. Oh, dikejarlah sama hari kiamat itu, dia hancur, tapi itu hayalannya. Sebenarnya kalau mereka baca mungkin kitab suci Al-Quran, Al-Quran akan memberikan penjabaran kepada mereka. Seperti inilah nanti hari kiamat. Artinya bahwa kita tidak bisa tidak yakin, tidak ada alasan kita untuk tidak yakin kepada hari kiamat. Malah salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah percaya kepada hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan. Dan itu merupakan inti dari keimanan. Salah satu inti selain percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin kepada hari kiamat, maka tidak ada filter kita. Tidak ada semangat untuk hidup kita. Tidak ada semangat untuk beribadah, beramal soleh. Maka kewajiban seorang muslim wajib yakin kepada hari kiamat, hari pembalasan. Baik Bapak dan Ibu, kita bacakan ayatnya. Ayatnya 11 ayat, agak panjang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار Itu ayatnya. Dalam riwayat Bapak dan Ibu, Imam Syafi'i kalau dia membaca surat ini dalam sholat, dia tidak sanggup untuk melanjutkannya. Imam Syafi'i dalam riwayat, tatkala dia membaca surat ini, surat Al-Qari'ah ini, karena kedahsyatan seolah-olah hari kiamat itu sudah ada di depannya. Itulah Bapak dan Ibu, kalau sudah iman itu masuk ke hati, jadi apa yang dibaca itu seolah-olah sudah ada di depan, di bayangan di depan dia. Maka kalau dia baca surat ini, dia tidak sanggup untuk melanjutkan bacaan ayatnya. Stop dia di situ, tidak berani lagi dia membacanya. Subhanallah. Sehingga kadang-kadang dia hindari ayat ini, surat ini, karena takut, tak sanggup berdiri. Allahu Akbar. Tidak sanggup dia berdiri karena kedahsyatan gambaran yang Allah berikan tentang hari kiamat ini. Kepada Ibu, begitu. Imam Syafi'i itu dalam riwayat tidak kuat dia. Kan banyak tuh imam-imam kita, lagi kalau di masjid Al-Masjidil Haram Makkah, ada sebagian imamnya itu bacaannya itu udah enak, tapi karena dia mungkin pastilah paham dengan artinya, tidak kuat, mau nangis sejadi-jadinya. Boleh Ustaz menangis dalam sholat, bagus. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran
watabakau, dan menangislah dalam membaca Al-Quran. Bagaimana Ustaz agar bisa, mungkin ya, agar bisa kita menangis tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran? Salah satunya, Bapak dan Ibu, kita paham dan mengerti artinya. Salah satunya kondisi dan situasi kita. Kadang-kadang kita sedang sholat, ada masalah. Contoh, kita kan punya masalah semua nih. Mana ada manusia yang tidak punya masalah? Masalah itu berat sekali. Lalu datang ayat yang bersentuhan dengan masalah itu, maka di situ pasti luluh hati kita, ya kan? Contoh kecil saja, seperti kita mendapat musibah, kematian umpamanya, kematian. Tiba-tiba imamnya membaca ayat yang biasa kita dengarkan dan biasa diterjemahkan dan dijelaskan para ustadz-ustadz. Contoh, apa itu? Walanabluwannakum, atau ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Udah suaranya enak, itu kan hurufnya mantap, lalu tersentuh hati kita, menangis. Boleh itu Ustaz? Boleh. Bagus. Begitu. Imam Syafi'i itu yang terjadi pada dirinya. Dan kalau membaca surat Al-Qari'ah, tidak bisa dia lanjutkan. Kenapa Ustaz? Karena seolah-olah Allah telah menayangkan film hari kiamat itu di depannya. Begini. Bukan hayalan manusia, tetapi murni dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana isi dari surat ini? Nah, kita lihat. Ayat pertama, kedua, dan ketiga seolah-olah ayat ini diulang-ulang. Gimana diulangnya Ustaz? Kita lihat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. 3 kali. Sama seperti kalau ayat surat Al-Qadar, Lailatul Qadar, itu juga ditanya sama Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 3 kali diulang-ulang. Kenapa? Karena hari itu dahsyat. Karena Allah ingin menarik perhatian kita. Ini loh. Nah, kita lihat Al-Qari'ah, hari kiamat. Kita ibaratnya kita langsung diulang lagi sama Allah. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Kalau dalam bahasa Arab itu ma ada 2 artinya. Ada artinya istifham, kalimat bertanya. Contoh, ma zakakul, apa yang kau makan? Itu ma itu. Itu artinya ma yang artinya bertanya. Ma. Ada lagi arti ma itu tidak, menafikan. Ada ma yang menafikan. Namun dalam ayat ini, ma yang ini kalimat bertanya, namun untuk memberitahu. Ada ma bertanya, tapi bukan untuk minta jawaban, tapi lil ikhbar, untuk memberitahu kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi kalau kita baca Mal-Qari'ah, hari kiamat, Al-Qari'ah, hari kiamat, Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Begitu. Apakah hari kiamat itu? Ketiga kalinya Allah ingat lagi, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apakah
kamu tahu apa itu hari kiamat? Jadi ibaratnya nih, kalau kita manggil anak, nama anak kita si Ahmad. Ahmad, masih biasa. Ahmad, berdiri anak itu. Ahmad, langsung lari. Seperti itu kira-kira pesan dari surat ini. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah ingin menekankan kepada hamba-hambanya untuk memperhatikan tentang hari kiamat itu. Apa hari kiamat itu? Ayat selanjutnya akan dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Namun diawali dulu dengan 3 ayat sebelumnya untuk jazbul intibah, untuk menarik perhatian para pembaca, hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu banyak kita temukan. Kadang-kadang 2 kali diulang kata-kata itu, kadang-kadang 3 kali diulang kata-kata itu. Tujuannya Ustaz, biar kalau kita membaca ngeh kita. Itu bahasanya ngeh. Jazbul intibah, Allah ingin menarik perhatian kita. Kan banyak tuh ayat tuh, wa ma adraka, itu biar kita ngeh. Seperti yang saya sampaikan tadi, sama seperti kita memanggil anak. Ahmad, masih diam aja. Ahmad, masih berdiri. Agak kencang sedikit. Ahmad, sini. Langsung anak itu lari. Seperti itulah pesan dari 3 ayat awal dari surat Al-Qari'ah. Artinya Bapak dan Ibu, perhatikanlah, hati-hatilah, renungkanlah tentang hari kiamat itu. Nah itu maksudnya. Bapak dan Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana gambaran hari kiamat yang Allah berikan kepada kita sehingga Imam Syafi'i terbatah-batah membaca ayat ini, terputus-putus suara nangisnya kalau membaca ayat ini. Ada apa? Bagaimana gambarannya? Mungkin ini yang dicontoh sama film yang kita sebut tadi itu. Nah, kita baca ayat ketiga, ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma, pada hari kiamat itu. Yauma, maksudnya di sini nih yauma al-qari'ah, pada hari kiamat itu. Yakunun nas, seluruh manusia yang hidup, yang mati, yang terkubur sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Jadi kita kan nanti mati nih, mati. Sudah Allah tentukan kapan kita mati, dimasukkan ke liang lahat. Lalu nanti hari kiamat semua kita yakunun nas kal farashil mabthuth. Manusia di hari itu seperti kapas yang berterbangan, terhembus, terbang, terangkat semua. Pak, Bu, terangkat semuanya. Keluar dari perut bumi semua. Kal farasil mabthuth. Allah berikan umpama seperti apa di sini? Laron yang berterbangan. Apa namanya tuh? Kalau malam pemusim hujan kan banyak kepinding-kepinding yang hitam-hitam itu. Seperti itulah manusia itu nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Kal farashil mabthuth.
seperti belalang-belalang yang terbang, nggak tahu kemana arah tujuan, ya kan? Keluar semua dari alam kubur. Iya Ustaz, iya. Ini Allah yang mengatakan ini. Kal farasil mabthuth. Nggak tahu arah tujuan kemana. Mau kemana kita ini? Gitu kan? Sama seperti demo yang kemarin di Padang itu, yang masalah apa itu kebun sawit di Pasaman Barat, gitu kan? Ribuan keluar, nggak tahu arah kemana. Kemana kita ini? Ke masjid diusir, kemana diusir? Nggak ada politiknya ya, hanya menyampaikan situasinya saja. Seperti nggak tahu kemana kita. Mabthuth, betul-betul nggak tahu arah kemana. Seperti itu kita nanti di hari kiamat itu. Allahu Akbar. Ini kan enak kita nih, habis ngaji nanti mungkin sholat syuruh, habis itu nanti kita pergi yang mau berangkat ke rumah masing-masing pulang, sarapan, ada tujuannya. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada tujuan. Mau ngapain kita ini? Berapa tahun itu Ustaz? Allahu Akbar. Itu yang dahsyat itu Pak. Yang dahsyat itu. Kalau cuma sehari saja, nanti malam kita tidur lagi nggak apa-apa, malam hari ini capek, boleh. Tapi enggak. Ribuan tahun. Allah. Itulah hari kiamat. Makanya hebat. Imam Syafi'i membaca ayat ini seolah-olah dia sudah melihat di depannya itu hari kiamat itu. Dahsyat memang. Bapak dan Ibu, kita lanjut karena ayat ini panjang. Kita stop di ayat keempat. Ayat berikutnya nanti tentang gunung-gunung. Gunung-gunung yang kokoh sebagai pasak bumi. Ternyata seperti kapas. Yang kalau kita berterbangan, ya Allah, kebayang enggak? Baik, kita lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kaji ini menambah keimanan kita tentang hari kiamat dan memotivasi diri kita untuk senantiasa beramal soleh selama kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.